Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama untuk naik ke gunung Tuhan. Saudara, ambil waktu yang terbaik, ambil kesempatan yang terindah untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan keluarga saudara, mungkin rekan saudara. Tapi satu hal, bahwa ada kesepakatan yang kita rindukan, ada kesatuan hati. Amin. Ada sukacita yang kita boleh nyatakan di hadapan Tuhan. Ada syukur, ada kerinduan untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya percaya bukan hanya saudara yang memuji Tuhan di tempat di mana saudara tinggal, tetapi surga juga menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan hiasi setiap pribadi kita dengan kekudusannya. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Dia suci. Dan dia rindu untuk dihampiri pagi hari ini. Siapkan hati yang terindah. Siapkan kesempatan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami rindu bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Bawa kami naik ke gunung-Mu yang kudus. Bawa kami untuk merasakan kemuliaan-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kesucian-Mu Tuhan, hampiri kami dengan kekudusan-Mu, sebab kami rindu, kami mau bermasmur bagi nama-Mu. Dalam hadirat-Mu kami datang Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu kami hampiri Engkau. Terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk merendahkan hati di hadapan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Bapak yang kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudus, hiasi kami dengan kekudusan-Mu. Kami tahu seluruh surga juga menyembah-Mu Tuhan. Kami tersungkur merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami datang, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan mari kita serukan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, Kau kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Mari jemaat Tuhan rasakan kekudusan Allah yang kita sembah di tempat ini. Nikmati pribadinya yang kudus. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi dengan penuh kerinduan, dengan segenap hati. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kau kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau suci Tuhan. Kau pribadi yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
berkat perbuatan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau sadari bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kekudusan. Allah yang kami tinggikan di tempat kami memuji saat ini, itu adalah Allah yang maha suci. Tanpa kekudusan kami gak bisa menghampiri Engkau Tuhan. Tanpa kesucian kami gak bisa menghampiri pribadi-Mu. Kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Kau melayakkan kami untuk masuk dalam kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kuasa darah-Mu, Engkau telah membasuh kami, Engkau telah menyucikan kami, Engkau telah menguduskan kami, sehingga kami bisa masuk dalam kemuliaan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang senantiasa Engkau utus menghibur kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Terima kasih. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, mari katakan glory, glory. Persembahkan hanya bagi Yesus Tuhan, bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, 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 glory. Angkat suaramu, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Mari rasakan kekudusan Bapa, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih buat karya-Mu, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain
pujian dan penyembahan kami serukan. Glory, glory. Kami angkat tangan kami kepadamu ya Allahku. Kami serukan glory bagimu. Allah yang kudus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, glory. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Ku mau lebih lagi Tuhan. Glory, segala pujian, glory bagimu. Glory, hanya bagimu Yesus Tuhan, bagimu Yesus. Allah yang kudus selamanya, untuk selama-lamanya. Oh glory, glory. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Sekali lagi dengan penuh kerinduan serukan bagi Dia. Glory, kami angkat wajah kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Segala glory, segala keagungan hanya bagimu Yesus. Allah yang kudus selamanya. Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Dia Raja, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Nyanyi hosana bagimu Raja di atas segala raja, untuk selama-lamanya. Segala pujian dan keagungan, segala kekuasaan hanya bagimu Tuhan. Bawa kami untuk meneduhkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kerinduan kami untuk lebih lagi merasakan kekudusan Bapa. Karena Engkau telah tebus kami dengan darah-Mu yang kudus oleh anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Engkau yang telah memberikan penghiburan atas kami, Roh Kudus. Sehingga kami boleh kuat sampai hari ini. Kami boleh berdiri memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh bernafas. Bahkan kami boleh melakukan aktivitas. Semuanya karena Engkau Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terlalu perkasa apa yang telah Kau perbuat atas hidup kami Tuhan.
Bahkan Engkau yang membalut setiap hati yang luka. Setiap orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan. Bahwa penyembahanmu lebih lagi. Lepaskan segala kerinduanmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Jangan ada yang membebani, jangan ada yang menghalangi. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ialah lawatan itu dengan leluasa bekerja dalam hidupmu. Buka hatimu. Bergerak Roh Kudus. Engkau indah Tuhan. Kami rindu menghampiri pribadi-Mu. Kami mau ungkapkan Tuhan, kami mau curahkan, kami mau dekat Engkau ya Allah. Yang terlebih rindu atas hidup kami. Mengalir Roh Kudus, mengalir atas setiap umat-Mu, atas setiap pribadi lepas pribadi. Penuhi setiap kami sampai meluap Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur lewat pujian yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Oh, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Itata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Ya, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Pandang kekudusan Allah, rasakan, nikmati kemuliaan dan kekudusannya. Di tahta suci-Mu kami menyembah-Mu ya Allahku. Oh, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Ya, lebih lagi layak-Ku. Mari kita lambaikan tangan kita, kita angkat tangan kita. Rasakan kekudusan dan kemuliaan Allah yang kita sembah. Itata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu risa kami sanjung Engkau Tuhan. Sungguh kuat
kuasa-Mu nyata sempurna dalam hidup kami. Kami puja Engkau Raja. Oh ya, kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja. Oh ya, oh, kami puja Engkau Raja. Oh ya, Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Segala kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna dalam hidup kami. Tuhan yang telah membangkitkan hidup kami. Tuhan yang mencurahkan sukacita yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada sorak-sorai terjadi di tempat ini. Ada kegirangan, ada kemenangan, ada kelepasan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Nama Yesus saja yang layak ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Saudara, ada sukacita besar terjadi atas setiap umat Tuhan saat kita mengandalkan dan berharap. Dan jangan pernah engkau lelah untuk melayani Tuhan. Segala pekerjaan Tuhan kita siap lakukan karena Tuhan lebih rindu atas kita. Serukan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus, Dia yang memberikan kekuatan dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Mari kita katakan, ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, lebih lagi nyatakan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jangan pernah engkau lelah dan letih. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelah, ale timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ya sebentar saudara, intermezzo sedikit waktu kita katakan ratakan tanah bergelombang. Saudara, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Apa yang bergelombang? Apa yang berlubang? Kekhawatiran kita, kebimbangan kita, ketakutan kita, kegentaran kita. Waktu ada sesuatu berita yang mengintimidasi kita dan kita percaya, kita mulai terpengaruh, itu adalah lubang. Itu adalah tanah yang tidak rata. Dan Tuhan rindu untuk tutupi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau sama-sama serukan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Ratakan tanah bergelos. Sama-sama bertepuk tangan bagi dia. Saudara siap dibangun? Haleluya. Sama-sama suaya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap lebih lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami siap dibangun. Haleluya, haleluya. Berikan tos, berikan salam, ya, toleh kiri, toleh kanan saudara. Kalau ada rekan atau saudara, katakan, saudara, saya siap dibangun dan engkau juga siap dibangun oleh dasar iman. Ya, kalau saat ini saudara berdiri, saudara bisa duduk atau tetap berdiri. Ambil waktu yang terindah, ambil waktu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pernah menyatakan kerinduannya sebelum dia naik ke surga. Dia menyatakan satu kerinduan yang terdalam, bahkan itu menjadi amanat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil kerajaan surga, dan bahkan baptislah dia di dalam namaku. Yesus menyatakan itu. Saudara, dia pribadi yang terlebih rindu untuk memakai setiap kita, setiap saudara, setiap rekan-rekan yang sudah percaya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Miliki hati Tuhan. Kita katakan di hadapannya, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku berikanku hatimu. Mari jadikan ini iman saudara. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Ini doa kami Tuhan, pakai kami. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu.
Bapa, kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini. Pada saat-saat yang seperti ini, Tuhan rindu untuk kita boleh bergerak. Bergerak dalam roh kami, bergerak dalam doa kami. Berdoa untuk menjadi berkat buat orang lain, memperhatikan orang lain dan mengasihi. Bahkan terlebih lagi Tuhan memberikan kesempatan, dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bangga karena Engkau mempercayai kami untuk melakukannya itu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas. Benar Tuhan, berjalan dalam rencana-Mu ya Allah. Berikanku, sekali lagi katakan, berikanku tangan-Mu. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku Tuhan, berikanku hati-Mu. Kau yang memberikan kami hati-Mu Tuhan. Kau yang memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi setiap anak-anak-Nya dengan perlengkapan kuasa Tuhan, dengan perlengkapan senjata Allah. Engkau tidak perlu gentar, Engkau tidak perlu bimbang, Engkau tidak pernah khawatir, karena Tuhan sudah mencurahkan kuasa itu. Maka Tuhan melipat gandakan atas setiap hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berjalan tidak akan pernah letih. Kami berlari dan tidak akan pernah merasa lelah Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang membimbing setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami untuk senantiasa membutuhkan Engkau Tuhan. Bahwa kami untuk tetap Engkau kuduskan dan sucikan. Bahwa kami untuk tetap merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk senantiasa peka dan dengar-dengaran akan suara-Mu Roh Kudus. Lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami ditopang. Lewat kebenaran firman-Mu kami melangkah dengan yakin, dengan penuh pengharapan kepada jalan yang Kau tunjukkan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Lanjutkan rencana-Mu dalam hidup kami. Nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami yang kami persembahkan hanya bagi-Mu. Nama Yesus saja yang layak ditinggikan, dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Haleluya, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati untuk ibadah-ibadah berikutnya. Dan kita akan masuk dalam pengumuman dan kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap setia untuk menantikan rancangan Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah setia melayani, memberkati melalui pujian dan penyembahan setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian semua. God is good all the time, and all the time God is good. Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang sungguh teramat baik, Allah yang memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita semua. Rencananya selalu yang terbaik, rencana yang sempurna untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Salam 1000 berkat. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Bethany Sydney at Home. Kita mesti bersyukur Bapak dan Ibu bahwa di tengah-tengah situasi yang sungguh istimewa ini kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online dari rumah kita masing-masing. Dan marilah kita terus berdoa agar keadaan terus semakin bertambah baik, sehingga suatu saat nanti kita bisa saling bertatap muka kembali dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan Juni, dan ibadah pada pagi hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi untuk bisa mempersiapkan mungkin roti, anggur atau jus yang bisa melambangkan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pastikan Bapak dan Ibu bergabung, subscribe di sosial media daripada Bethany Sydney, baik itu WhatsApp group, Facebook, Instagram maupun YouTube. Karena kami senantiasa mengupload informasi dan pengumuman-pengumuman yang penting yang berkaitan dengan kegiatan ibadah, kegiatan gereja, family altar di sosial media tersebut. Dan warta gereja pun sudah kami upload secara online. Bapak dan Ibu bisa membacanya pada sosial media yang sudah saya sebutkan di atas. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan diakonia, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Ketua FA masing-masing tempat Bapak dan Ibu berjemaat, atau Bapak dan Ibu bisa menghubungi Bapak Vincent dan Ibu Elina selaku Ketua Departemen Diakonia. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan yang diberikan oleh tim diakonia yang selama ini sudah melayani dan memberkati kita semua. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur, untuk memberkati gereja Bethany, untuk mengembalikan persepuluhan, Bapak dan Ibu bisa melakukannya secara online. Dan tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah setia menabur selama ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan beberapa firman Tuhan. Bapak dan Ibu, bahwa karya yang terbesar yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di muka bumi ini adalah bukan ketika dia melakukan mujizat, ketika dia mengubah air menjadi anggur, ketika dia menyembuhkan mereka yang sakit, ketika dia melipat gandakan roti, ketika dia menenangkan angin badai, atau ketika dia membangkitkan orang yang mati. Tapi karya yang terbesar yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita adalah ketika dia mati di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dan Bapak dan Ibu, apa yang membuat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib? Paku. Dan ada 3 paku. Paku yang cukup besar, paku yang cukup tajam, paku yang cukup berat ini. Ketiga paku inilah yang tertancap pada kedua tangan Tuhan Yesus dan juga pada kedua kaki. Paku buatan
tangan manusia yang begitu tajam dan panjang. Bapak dan Ibu, apakah paku ini yang menancapkan Tuhan Yesus di kayu salib? Ya, betul. Tapi ketiga paku ini juga merupakan suatu lambang. Dan kita akan berbicara mengenai lambang daripada paku ini. Paku ini yang pertama adalah melambangkan dosa kita. Di dalam Yesaya 53 ayat keempat dan kelima dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menumpahkan darahnya. Karena dia memiliki kerinduan untuk menggantikan tempat kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya tergantung di kayu salib, kita yang seharusnya dihukum akibat dosa. Kita terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tapi dia mau turun menjadi manusia dan dia menggantikan tempat Bapak Ibu dan tempat saya. Ketika kita makan dan minum darah Tuhan, ketika kita sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita harus percaya juga bahwa bukan saja dia menggantikan tempat Bapak dan Ibu di kayu salib, tapi dia juga sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Dia sudah menanggung segala kutuk dan dosa itu. Kutuk sudah diputuskan, belenggu-belenggu sudah diputuskan daripada kehidupan kita. Sehingga kita sekarang memiliki janji masa depan, kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu, paku yang pertama melambangkan dosa yang sudah Tuhan bayar lunas harganya di atas kayu salib. Paku yang kedua itu melambangkan ketaatan. Ketaatan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan dia melakukannya sampai dengan selesai di atas kayu salib. Ketaatan inilah yang menjadi teladan bagi kita. Dan di dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Bapak dan Ibu, marilah teladan ketaatan ini juga kita miliki dalam kehidupan kita. Untuk kita taat kepada firman-Nya, taat kepada kebenaran firman-Nya, dan kita setia melakukannya. Dan kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan, hormat akan Tuhan. Bapak dan Ibu, bukan saja dia taat, dia menyelesaikannya sampai akhir. Ketika dia sudah naik ke surga, dia memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dan Roh itu yang akan memampukan kita, menolong kita untuk kita hidup di dalam kemenangan. Bapak dan Ibu, paku yang ketiga adalah paku yang melambangkan kasih Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, oleh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan saja supaya orang percaya, orang diselamatkan, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk Dia mati di kayu salib. Markus 10 ayat 45 katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus mati menanggung dosa kita, supaya melalui kematiannya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Melalui kematiannya kita diampuni, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dipulihkan, kita dibenarkan, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita memiliki janji hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, kasih Tuhan begitu besar. Dia tidak bisa membiarkan dosa-dosa yang sudah diperbuat oleh Adam dan Hawa itu memutuskan hubungan kita daripada Tuhan selama-lamanya. Dia rindu untuk kita ditebus sehingga kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup yang diberkati, hidup yang dipulihkan, hidup yang memiliki masa depan. Bapak dan Ibu, itulah kasih yang sempurna. Ketiga paku ini melambangkan
dosa yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Melambangkan ketaatan dan juga melambangkan kasih Tuhan bagi hidup kita. Dan biarlah kasih Kristus dan biarlah Yesus Kristus yang sudah disalibkan itu senantiasa tergambar, dilukiskan dengan terang di hadapan kita. Dan pada pagi hari ini, marilah saya undang Bapak dan Ibu bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak dan Ibu bisa angkat roti tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan marilah kita buka roh kita terima firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, ku teruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mempecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kita angkat tinggi, bukankah ini menyatakan iman dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita. Dan kita taruh tangan kita di dada kita, tempat di mana Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita tinggal di dalam hati kita. Dan juga menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita. Bukalah roh saudara dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur atasnya, dan memberikannya kepada murid-muridnya lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah menyatakan iman dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita mengucap syukur buat kebaikannya. Kita mengucap syukur buat kasih-Nya. Kita mengucap syukur buat karyanya yang terbesar yang sudah dilakukan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami kagum akan Engkau, kami hormat akan Engkau. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu luar biasa. Kami bersyukur, kami banggakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami diampuni. Terima kasih. Kita nyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih ya Tuhan buat korban-Mu di atas kayu salib. Bukan hanya paku buatan tangan manusia yang ditancapkan yang membuat Engkau mampu bertahan di kayu salib. Tapi ada 3 paku yang lain yang melambangkan dosa kami yang sudah ditebus di atas kayu salib. Engkau sudah lunas, Engkau sudah bayar harganya dengan darah-Mu yang mahal. Darah yang tidak bercacat, darah yang tidak bernoda. Engkau menggantikan tempat kami. Dan paku yang kedua adalah paku ketaatan, di mana Engkau memberikan teladan kepada kami. Sebagaimana Engkau taat kepada Bapa, demikian juga supaya kami taat kepada kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan paku yang ketiga Tuhan, itulah paku adalah kasih-Mu buat kami. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sempurna. Kasih yang tidak terkatakan dalamnya dan luasnya dan lebarnya. Tuhan, terima kasih Engkau mau mati menggantikan kami. Terima kasih buat perjamuan kudus yang masih boleh kami, Tuhan, nikmati di pagi hari ini. Kami sudah dikuatkan, kami sudah disegarkan. Dan kami percaya segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami memiliki jalan keluar. Kami dipulihkan, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bayar semuanya di atas kayu salib. Dan Engkau katakan sudah selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan jikalau sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan Tuhan. Urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Urapan Roh-Mu yang kudus. Dan biar Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Kami buka hati kami. Kami siap mendengar. Dan semua jemaat yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Freddy yang sudah memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dan saudara kekasih Bethany Sydney at Home, hari ini Minggu tanggal 7 Juni, tanpa terasa ini Minggu yang ke-12 kita ibadah secara online. Dan pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kita buka bersama-sama di Kejadian pasal 50, kita akan membaca ayat yang ke-20. Ini adalah ayat yang terkenal, sesuatu yang sederhana yang saya mau sampaikan. Tetapi saya percaya ini adalah firman Tuhan di dalam saat ini, musim ini untuk menguatkan dan meneguhkan saudara
saudara semua. Saya tahu saudara di rumah masing-masing, mungkin ada yang sedang minum kopi atau sedang di ruang tamu. Saudaraku buka Alkitab, saudara konsentrasi selama 30-40 menit ke depan ini. Saya percaya ini firman Tuhan penting sekali buat kita semua. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Katakan amin. Saya juga mau membaca ayat ini di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya yaitu demikian. Kejadian 50:20, kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Saya mau saudara semua Bethany Sydney at Home, jika saudara ibadah melalui live YouTube, saya mau saudara tulis di live chat, saya percaya Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kalau saudara ibadah ini live di Facebook Live, tulis di komen Facebook Live, katakan saya percaya Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Sekali lagi saya tunggu saudara bisa ucapkan dengan iman, saudara bisa tulis di live chat atau saudara bisa taruh tangan saudara di dada semuanya, berkata saya percaya Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita hari ini bisa berjumpa dengan Yusuf yang berkata atau mengucapkan ayat ini, Yusuf pasti akan berkata kepada kita bahwa itu adalah statement dia, adalah konklusi, adalah final statement daripada kehidupannya. Karena ini datang di hari-hari yang terakhir. Saudara-saudaraku, bagaimana Yusuf bisa mengambil satu kesimpulan demikian? Padahal dia lahir di keluarga yang tidak ideal. Saudara tahu sendiri bahwa ayahnya punya 4 istri, ya, dan saudara-saudaranya tidak mau menyapa dia dengan ramah, ya, bahkan dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bukan itu saja, ibu kandungnya itu harus mati ketika dia masih muda, ketika adiknya Benyamin itu lahir, dan kemudian ayahnya pilih kasih, tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Yusuf diberi jubah maha indah, the coat of many color, tetapi saudara-saudaranya membenci dia, iri kepada dia. Bahkan dia mau dibunuh, dia dimasukkan lubang sumur, dia dijual kepada pedagang budak, dia dipermalukan, ditelanjangi. Saudaraku, dibawa ke Mesir, dia didagang, dijual sebagai budak, dibeli oleh Potifar, kemudian difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara, dia menolong juru minuman raja, kemudian dilupakan. 13 tahun lamanya dia menderita, 13 tahun lamanya dia menangis, 13 tahun lamanya dia mengalami yang namanya hidup ini pahit. Tetapi kalau saudara tanya kepada Yusuf, dia akan berkata kesimpulannya adalah Allah itu mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Wow, sesuatu pelajaran kehidupan yang luar biasa. Kenapa saya share ini kepada saudara? Saya mau berkata yang sama, bahwa kehidupan yang kita hidupi hari ini, itu bukan kehidupan yang fair. Dan kalau seringkali kita membaca cerita atau kisah nyata kesaksian, kita akan sadar bahwa sebetulnya life is not fair. Kehidupan ini memang tidak fair. Tetapi di balik kehidupan yang tidak fair ini, saudara dan saya harus percaya bahwa Allah itu baik sekalipun kehidupan ini tidak baik. Itu adalah poin yang pertama, saudara-saudaraku, ya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya percaya Tuhan baik ketika atau walau kehidupan ini tidak baik. Nah, sekarang saya juga mau saudara tulis sekali lagi, kalau saudara ibadah di YouTube Live, saudara tulis di komen live chat bahwa saya percaya Tuhan itu baik walau kehidupan ini tidak baik. Kalau saudara mengikuti ini dari Facebook Live, saudara boleh tulis, I believe God is good when the life is not. Jadi poin saya yang pertama adalah believing God is good when life is not.
Itu sebabnya setiap kali saya menyapa jemaat, bukan lagi menyapa dengan kata shalom seperti biasanya, tetapi selalu berkata, God is good. Dan dijawab all the time. And all the time, God is good. Untuk mengingatkan ketika kehidupan ini tidak fair. Ketika saudara mengalami badai. Ketika saudara mengalami ombak, menghadapi Goliat. Saudara tetap percaya God is good. Itu sebabnya Yusuf bisa mengambil kesimpulan itu ketika dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya takut semua ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri. Yusuf berkata apa? Janganlah bersusah hati. Janganlah kamu menyesali diri kalau kamu menjual aku. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf memakai kata bahwa Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara suatu kehidupan. Wow, bukan hanya satu kali dia ngomong itu, dia ngomong berikutnya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Dan bukan yang kedua dia ngomong itu, di ayat yang ke-8 dia ngomong lagi, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi dengan kata lain Yusuf mau berkata bahwa sebetulnya ya ketika dia saudaranya iri hati, ketika dia mau dibunuh, ketika dia dimasukkan lubang sumur, itu bukan manusia, itu Tuhan. Wow, itu bukankah satu iman yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan saya berdoa supaya saudara pun punya iman seperti Yusuf ini. Sekalipun dia dijual sebagai budak. Saya bisa bayangkan saudaraku, anak usia 17 tahun ditelanjangi saudara-saudara. Kemudian dipertontonkan, kemudian dijual sebagai budak. Tetapi dia tidak mengkritik, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia selalu berkata, Tuhan, Engkau yang membawa aku, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga, bahkan Engkau yang menyuruh aku. Dan kalau aku mengalami peristiwa yang tidak enak ini, mengalami pengkhianatan, mengalami percobaan pembunuhan, mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan, ini Tuhan. Wow, artinya dia tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, sekalipun kehidupannya itu tidak baik. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu yang saya katakan iman. Iman adalah percaya Tuhan itu baik, sekalipun kehidupan tidak baik. Iman adalah percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan punya rencana yang indah. Iman selalu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam perkara-perkara, bahkan perkara yang buruk untuk mendatangkan kebaikan. Itulah iman. Makanya di dalam perjanjian baru saudara-saudaraku, Roma 1 ayat yang ke-17 mengajarkan kepada kita sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu nyata karena itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, bukan saja Roma 1 ayat yang ke-17, tetapi Galatia 3 ayat 11 juga berkata yang sama, orang yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10:38 juga berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan saya berdoa di ayat yang ke-39, tetapi kita, saudara dan saya, Bethany Sydney at Home, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi orang benar itu hidup oleh iman. Dan kalau di dalam perjanjian baru, ayat itu diulangi sampai 3 kali. Ya, sering kali saya berkata bahwa ayat Alkitab yang diulang-ulang itu berarti sangat amat penting. Dan sebetulnya pengulangan di dalam perjanjian baru itu sampai 3 kali itu mengacu kepada ayat di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. The just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya hidup oleh
iman. Katakan amin. Saya mau saudara tulis lagi, tidak bosan-bosan saya mengajak saudara untuk tulis, supaya saya tahu saudara partisipasi, supaya saya tahu saudara hadir, dan yang penting adalah supaya saudara percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Saudara mengakui, saudara mendeklarasikan, tulis di live chat YouTube, saya hidup oleh iman. Ya, kalau saudara melihat ini, ikut ibadah dari Facebook Live, saudara tulis di komen, saya hidup oleh iman. Dan statement saya hidup oleh iman ini, yang ditulis oleh Habakuk ini bukan berarti Habakuk itu ada di dalam kondisi yang enak, suasana yang nyaman. Oh tidak, ya. Sama seperti Yusuf, justru di dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan penganiayaan, dalam keadaan yang berat. Kalau Yusuf itu ditekan, menderita di penjara di negara Mesir, Habakuk itu mengalami yang namanya penderitaan di tangan Babilonia, ya, di tangan orang Kasdim. Makanya Habakuk itu dia di pasal yang pertama dia berkata, berapa lama lagi oh ya Tuhan aku berteriak, tetapi engkau kok gak dengar. Aku berseru penindasan, tetapi engkau tidak tolong Tuhan. Saudaraku, ini keadaan Habakuk itu. Karena apa? Karena muncul saudara-saudaraku, karena Allah itu membangkitkan orang Kasdim. Dan musuh orang Israel ini adalah bangsa yang garang, bangsa yang tangkas, yang melintasi lintang bujur bumi, menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaannya sendiri. Kita tahu bahwa Babilonia, sejarah, kita belajar sejarah, mereka menguasai banyak bangsa, menghancurkan banyak bangsa, termasuk bangsa Israel. Bahkan dikatakan bangsa itu dahsyat, bangsa itu menakutkan. Dikatakan kudanya itu lebih cepat daripada macan tutul. Saudara bisa bayangkan, kudanya itu lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang. Bahkan seperti dikatakan Habakuk, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Itulah yang terjadi zaman itu. Mereka melihat bangsa itu hancur, binasa di dalam pembuangan, di dalam penindasan. Dan lawan mereka itu luar biasa. Oh, perkasa begitu. Dan seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan tidak jawab, seakan-akan Tuhan memalingkan wajahnya. Habakuk berteriak, Habakuk berseru, tidak ada jawaban. Dalam keadaan menderita seperti itu, kesimpulannya sama seperti kesimpulan Yusuf, bahwa orang benar itu hidup oleh imannya. Ketika Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa, kita tetap berdoa. Ketika seakan-akan Tuhan tidak melakukan tanda ajaib dan mujizat, kita tetap memuji, tetap menyembah, tetap mengagungkan Tuhan, tetap melayani, tetap memberi, tetap berbuat baik, tetap berdoa, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah iman. Dan saya mengerti di saat-saat COVID-19 ini, kita terpengaruh dengan banyaknya bencana ekonomi, bencana banyak masalah. Kita mendengar media selalu menceritakan tentang yang negatif. Kita sudah sering berdoa, Tuhan angkat badai COVID, Tuhan angkat persoalan ini. Tetapi kadang-kadang kita bertanya-tanya, kenapa kok seakan-akan Tuhan ini diam? Saya mau mengingatkan kepada saudara, orang benar hidup karena iman. Percaya bahwa God is good when the life is not good. Oh, haleluya. Makanya Paulus mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat keadaan dunia dengan mata jasmani, tetapi kita mempercayai bahwa di balik segala sesuatu ada Tuhan yang bertahta. Dan Tuhan yang bertahta yang kita sembah yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Walaupun kehidupan saya hari ini, kehidupan kita hari ini tidak baik. Saya mengikuti pertemuan Zoom Men Ministry. Ya, tentu kita sekarang berjumpa sering melalui Zoom. Dan setiap kali pertemuan kecil di dalam Zoom itu mereka bersaksi. Dan saya mendengar kesaksian yang luar biasa di bapak-bapak. Bapak-bapak Men Ministry, mereka berkata tentu mereka kekurangan jam pekerjaan mereka. Mereka harus
bekerja dari rumah. Dan kemudian saya mendengar komentar yang luar biasa dari Pak Ade yang berkata bahwa justru karena sekarang mengajarnya itu dari rumah ya, atau melalui komputer, melalui internet. Sekarang saya banyak di rumah, lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak lagi berdoa, lebih kehidupan rohani lebih sungguh-sungguh. Nah, luar biasa kan? Keadaan dunia ini, hidup ini tidak baik, tetapi dia masih merasa bahwa Tuhan itu ternyata baik dan Tuhan punya rencana. Sekarang dia lebih sungguh-sungguh lagi baca Alkitab, lebih sungguh-sungguh. Ya, bahkan sampai ada komentar, ya nanti kalau sudah kembali ke normal, apakah kita masih sungguh-sungguh baca Alkitab? Ya, jadi sikap itulah, iman seperti itulah yang kita butuhkan hari-hari ini, bahwa kita percaya bahwa God is good. Saya mendengar satu bapak-bapak yang bekerja, ya, yang sekarang kehilangan pekerjaan karena sudah tidak Uber, sudah tidak jalan lagi. Dia bersaksi demikian, Pak, puji Tuhan. Ya, dulu saya kerja terus, gak pernah pulang, gak pernah nemenin istri, gak pernah nemenin anak dan lain sebagainya. Ya, sekarang karena kerjaan sudah tidak ada, sering di rumah, ternyata bisa lebih harmonis, bisa main dengan anak, dengan istri, bisa berdoa setiap hari, berdoa dan melihat pertolongan Tuhan. Saudara bisa melihat justru kenapa? Ya, ini yang saya maksud, justru ada kebaikan yang terjadi, justru ada berkat yang terjadi, justru ada pertolongan Tuhan yang terjadi. Dari sinilah kita harus punya iman, sekalipun kita ada dalam kehidupan yang tidak baik. God is good when the life is not good. Ya, pada waktu saya ikut Zoom pertemuan FA satelit, saya mendengar kesaksian juga, ya. Bu Lina Chin bersaksi bahwa dia kalau bekerja dia semangat kerja gitu ya, cari-cari uang gitu di Australia. 1 minggu bisa 80 jam, dan ketika COVID ini terjadi pekerjaannya hilang, tinggal 15%, ya toh. Dan tentu kalau dia hitung-hitung, dia berkata tinggal 15% nggak cukup untuk bayar rent saja, nggak cukup begitu ya. Dan saya pikir tabungan saya harus saya pecahkan. Jadi saya berserah saja kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sekarang hari-hari mendengarkan khotbah, hamba Tuhan ini mendengarkan khotbah hamba Tuhan, banyak ibadah dan lain sebagainya. Dan kemudian dia berkata demikian, justru yang aneh ketika saya berserah, ternyata tabungan saya tidak berkurang sama sekali. Aneh bukan? Saya berkata bahwa saya mendengar kesaksian yang seperti ini sudah sering kali saya dengar. Ini adalah satu bukti bahwa ketika keadaan hidup ini tidak fair, Tuhan itu tetap baik. Dan ketika engkau berserah, ketika engkau percaya, ketika engkau bersyukur kepadanya. Ya, saya mendengar Bu Lina, saya tulis di sini, dia berkata, mungkin karena dulu saya pikiran saya itu pikirannya hanya uang saja. Sekarang saya berserah, sekarang saya bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan demikian, sehingga berkat itu tetap mengalir, saudara-saudara yang kekasih. Ya, bukankah kita harus belajar bersyukur di dalam segala keadaan? Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bersyukur di dalam setiap waktu? Bukan saja waktu yang baik tetapi waktu yang tidak baik. Bukan saja dalam keadaan yang diberkati tapi dalam keadaan apapun, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukankah itu Tuhan mengajarkan kita demikian? Kenapa Tuhan mengajarkan kita demikian? Kalau kita belajar untuk bersyukur, artinya apa? Kita masih percaya di dalam hati kita bahwa God is good. Dan kalau dia baik, dia bisa buat semua yang tidak baik ini mendatangkan satu kebaikan. Tetapi ketika kita sudah kehilangan syukur itu, kehilangan iman bahwa Tuhan itu baik, kita akan termakan dengan kondisi keadaan kita. Sehingga kita melihatnya bukan dari kacamata kebaikan Tuhan. Kita melihatnya kok hidup kita itu tidak fair. Kok hidup kita itu seperti ini. Saudaraku, Yusuf bisa saja termakan dalam kondisi yang seperti itu. Tetapi dia tidak terpengaruh dalam kondisi itu. Dia punya iman Tuhan itu baik. Walaupun keadaannya tidak baik. Sehingga Tuhan mengubah yang tidak baik menjadi kebaikan. Demikian juga Habakuk. Dia dalam keadaan demikian, dia mengambil satu kesimpulan, dan kesimpulannya itu menjadi satu kesimpulan diulangi 3 kali di dalam perjanjian baru, bahwa kita perlu hidup karena iman.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, ya. Sekalipun ya kalau sekarang hari ini, sekalipun kita ada dalam lockdown, sekalipun pekerjaan tidak ada, sekalipun. Tetapi Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan biarlah saudara dan saya, kita pun punya iman yang demikian. Belajarlah bersyukur, belajarlah percaya ketika pohon ara tidak berbunga. Belajarlah percaya ketika pohon anggur tidak berbuah. Belajarlah untuk percaya ketika hasil buah zaitun itu mengecewakan. Atau ladang itu tidak menghasilkan bahan makanan. Belajarlah untuk tetap memuji dan menyembah ketika dompet ini tipis. Belajarlah untuk tetap berdoa, berpuasa dan melayani ketika mungkin keadaan kita tidak memungkinkan atau kita perlu berkorban untuk melakukan itu. Namun ketika kita bersorak-sorai, memuji, menyembah, mengagungkan, saya percaya Dia Tuhan akan mengubah yang jahat itu menjadi suatu kebaikan. Pada waktu saya share dengan men ministry di Zoom, saya mengajak bapak-bapak itu untuk mengingat kisah daripada Saul. Saul adalah raja yang diurapi, raja yang dipakai Tuhan. Pada awalnya 2 tahun pertama melakukan banyak perkara-perkara yang besar. Ya. Kemudian muncullah Daud. Ya. Saudara ingat cerita itu, Daud mengalahkan Goliat dan mengalahkan orang Filistin. Saya mau mengajak saudara bahwa melihat bahwa satu ketika, ya, Alkitab berkata demikian, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, dikatakan banyak perempuan-perempuan itu dari segala kota Israel itu menyongsong Raja Saul. Jadi sebetulnya yang disongsong, yang diterima itu Raja Saul. Ya toh? Tetapi mereka menyanyi dan menari-nari, memukul rebana dan bersukaria dan membunyikan gemerincing. Dan menari-nari dan berbalas-balasan, mereka menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya. Berlaksa artinya 10.000 ke atas. Ya. Jadi Saul cuma sekian ribu, Daud puluhan ribu, kira-kira begitu. Tetapi ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Jadi dia marah gara-gara dia itu cuma diperhitungkan ribu-ribu, tetapi Daud itu berlaksa-laksa. Alkitab berkata keesokan harinya, ya, dia kerasukan roh jahat di tengah-tengah rumah karena dia dengki kepada Daud. Saya mau katakan kepada saudara, bukankah Saul itu kalau bisa mengalahkan beribu-ribu itu sudah mujizat, itu sudah pertolongan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Siapa sih yang bisa kalahkan ribu musuh? Gak ada. Hanya bersama dengan Tuhan, 1 dari engkau kalahkan 1000, 2 dari engkau kalahkan berlaksa. Jadi Saul itu lupa bahwa sebetulnya kemenangan demi kemenangan, ribu-ribu itu sudah besar, tapi dia tidak bersyukur. Dia tidak menganggap itu dari Tuhan. Dia tidak menganggap Tuhan itu baik ketika dia melihat ada orang yang lebih diberkati dari dia. Dan ini berbahaya. Makanya Samuel itu menegur Saul. Pada waktu ditegur saudara-saudaraku, Samuel itu ngomong begini, bukankah engkau walaupun kecil, engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Maksudnya adalah Samuel itu mengingatkan Saul, bukankah dulu, ingat dulu. Engkau itu kecil dalam pemandanganmu. Dia itu minder, dia itu gak bisa apa-apa. Kalau engkau jadi kepala suku Israel, engkau itu bisa melakukan perkara yang ajaib. Itu karena Tuhan yang mengurapi, karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang menunjuk, bukan karena kekuatanmu. Makanya pada waktu pertama kali Samuel ketemu dengan Saul, saudara ingat cerita itu saudaraku. Saul gak percaya kan, makanya dia, bukankah aku ini seorang suku Benyamin? Bukankah aku ini suku yang paling kecil di Israel?
Bukankah kaumku ini yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Jadi sudah Benyamin itu sudah suku yang paling kecil, dia itu yang paling hina lagi. Dan mengapa Bapak berkata demikian? Makanya pada waktu dia mau dipanggil, diurapi, kalau saudara baca, gak ada orang yang tahu, dia gak berani maju, saudara. Dia sembunyi di barang-barang. Sampai orang itu harus bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan harus menunjukkan dan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ya, itu berangkatnya Saul, itu seperti itu. Jadi besar, diberkati, bisa kalahkan ribu. Tetapi dia lupa ketika persoalan datang, ketika ada melihat orang lain lebih diberkati, dia lupa bahwa sebetulnya God is good. Tuhan itu baik, haleluya. Dan hari ini sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bisakah kita mengingat kebaikan Tuhan? Kita ini ada di Australia loh Bapak Ibu. Ya, ingat kita bisa ada di Australia itu semua karena Tuhan. Kita bisa hidup hari ini karena Tuhan. Kita bisa bernafas hari ini karena Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kita bernafas, kita hidup, berarti God is good. Sekalipun yang kita alami ini tidak baik. Jadi kalau kita punya iman yang seperti ini, saudara-saudaraku, percayalah seperti konklusi daripada Yusuf, ayat teks yang tadi kita baca. Poin saya yang kedua adalah Allah itu sanggup mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Saya tahu tadi saya sudah minta saudara untuk menulis judul khotbah ini, tetapi sekali lagi saya mau saudara tulis lagi, ya. Lebih personal begitu ya, personal kepada diri saudara. Kalau ada di live YouTube, live chat YouTube atau di live Facebook komen, saudara tulis bahwa Allah sanggup mengubah kejahatan, ya toh, hal-hal yang buruk dalam hidup saya menjadi kebaikan. Ya, atau saudara bisa tulis taruh tangan saudara di dada, saudara ambil pause sejenak sambil kita menunggu yang menulis di dalam live chat YouTube atau komen di Facebook Live, saudara taruh tangan di dada sambil berkata, Tuhan aku percaya COVID-19 ini akan mendatangkan kebaikan. Aku percaya bahwa lockdown mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan bisa mengubah pekerjaan yang keadaan yang seperti ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan itulah konklusi dari Yusuf. Berarti kalau Yusuf bisa mengambil konklusi itu, berarti dia ngomong bahwa kejahatan saudara-saudaranya yang ditimpakan kepada dia itu mendatangkan kebaikan. Artinya konklusi daripada Yusuf ketika dia dimasukkan dalam sumur, ketika pedagang budak itu membeli dia dan mengambil untung yang besar dijual ke Potifar, itu mendatangkan kebaikan. Artinya Potifar yang membeli dia atau istri Potifar yang memfitnah dia, ya harusnya dia benci kan, harusnya dia marah. Tetapi justru dia percaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat kepada dia itu adalah mendatangkan satu kebaikan. Jadi apa yang dilakukan juru minuman raja ketika dia melupakan Yusuf di penjara, dia percaya bahwa itu mendatangkan kebaikan. Nah, jadi kalau bisa punya satu kesimpulan seperti ini, Bethany Sydney at Home. Apapun yang buruk yang terjadi dalam kehidupan saudara, apapun yang sukar, percayalah bahwa Tuhan itu bisa membuat itu menjadi satu kebaikan. Memang di dalam kehidupan ini ada kuasa kegelapan, ada iblis, ada kehidupan yang tidak fair ini mau menghancurkan kita dan mereka punya banyak senjata. Tetapi senjata kejahatan atau senjata keburukan yang mereka siapkan itu seringkali bagi orang yang beriman itu justru mendatangkan sesuatu yang baik. Saya mau memberikan 4 contoh kepada saudara ya di dalam cerita dalam Alkitab, cepat saja karena waktu. Yang pertama saya mau lihat saudara kisah Esther, Mordekai dan Haman di dalam kisah Esther. Saya mau saudara baca kitab Esther karena saya berpikir untuk selanjutnya saya mau berkhotbah dari cerita itu. Ya, saudara tentu kalau saudara membaca kitab Esther, saudara tahu ada Haman, ya orang Agag, ya keturunan Amalek. Ya, dia
punya kebencian kepada Mordekai dan dia mau menghancurkan semua orang Israel. Dan dia sudah punya izin dari raja di seluruh media Persia yang menguasai dunia saat itu untuk membunuh setiap orang Israel. Saudara bisa bayangkan, dia berkuasa, dia hebat, dia bisa, saudaraku. Dan bukan itu saja, dia membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Ya, 50 hasta itu kalau saya jadikan feet itu 75 feet, kalau saya jadikan meter itu kira-kira hampir 23 meter tingginya. Jadi dia sudah menyiapkan tiang salib begitu. Dan dia merencanakan untuk menyalib Mordekai di sana sebagai bukti, sebagai tanda, kemudian dia akan membasmi semua orang Israel. Saudara kalau hidup sebagai Esther, sebagai Mordekai, sebagai orang Israel, saudara bisa kaget, saudara bisa melihat tiang itu didirikan, dipaku, bung, saudara setiap kali saudara jalan di dekat rumahnya istana, saudara bisa tahu itu lambang yang disiapkan musuh untuk membunuh saudara. Tetapi tahukah saudaraku, ketika Tuhan bekerja di dalam diri Esther dengan Mordekai menyelamatkan umatnya, ternyata tiang yang disiapkan oleh Haman untuk membunuh Mordekai, ternyata Tuhan bisa balikkan, mengubah senjata yang jahat itu untuk mengalahkan Haman itu. Makanya saudara kalau baca di dalam Alkitab Esther pasal 7 dikatakan tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan memberitahukannya itu telah berdiri dekat rumah Haman. 50 hasta tingginya, lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu, kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Sekali lagi saya ulangi, jadi Haman itu disalib, digantung, disulakan di tiang yang dia buat sendiri untuk Mordekai. Dan karena Tuhan yang membela Mordekai, jadi tiang itu jadi dipakai untuk menghukum Haman. Saudara bisa lihat di sini, artinya ada turn around, artinya ada sesuatu yang berbalik. Dan saya berdoa supaya saudara pun mengalami ini. Apa yang direncanakan jahat oleh manusia, apa yang direncanakan jahat oleh kuasa kegelapan, Tuhan balikkan itu sehingga senjata yang jahat itu menjadi sesuatu pembelaan, satu kesaksian, satu pujian, sesuatu yang indah, satu yang glorious buat saudara. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang saya bisa buktikan karena banyak sekali, saya hanya memilih beberapa. Ya, contoh yang kedua saudara ingat ada Goliat. Goliat ini tinggi besar, raksasa 6 hasta tingginya. Dia pakai ketopong tembaga, dia pakai baju sirah bersisik, dia pakai penutup kaki dari tembaga, dia punya lembing tembaga, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, mata tombaknya 600 shikal beratnya, perisainya aja harus dibawa sama pembawa perisai yang berjalan di depannya. Bangsa Israel takut semua sama orang ini, takut dengan senjatanya. Lihat senjatanya kaget. Makanya detail senjatanya Goliat itu dicatat di dalam Alkitab. 40 hari, 40 malam. Enggak ada satupun yang berani karena apa? Melihat senjata itu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara bisa melihat ada senjata ya dari musuh yang diarahkan untuk membunuh saudara. Bagaimana perasaan saudara? Kemudian muncullah seseorang pahlawan yang diurapi Tuhan namanya Daud. Seorang yang muda. Dia berkata demikian, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel itu. Dan kemudian Daud berkata bahwa Tuhan itu menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle belongs to the Lord. Pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Dan hari ini saya sampaikan yang sama. Ketika engkau melihat seakan-akan begitu banyak senjata musuh yang mendekat kepada saudara. Ya, Tuhan malah bisa pakai kemenangan itu terjadi melalui senjata-senjata yang dibawa, yang ditontonkan oleh musuh-musuh itu. Kenapa saya berkata demikian? Saudara lihat, demikianlah Daud mengalahkan orang Israel dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu
dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Alkitab jelas berkata tanpa pedang. Artinya apa saudaraku? Artinya pertempuran kita, perlawanan kita hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan senjata dunia ini. Lalu Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu berdiri di sebelahnya. Saudara perhatikan, karena dia tidak punya pedang, diambilnya pedang Goliat itu, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Sehingga saudara lihat di sini senjata yang dibawa oleh Goliat untuk menakut-nakuti, senjata yang ditempa oleh Goliat yang dimaksud untuk membunuh orang Israel, malah dipakai Daud untuk membunuh Goliat itu sendiri. Bukankah ini menggenapi firman Tuhan, no weapon forms against you shall prosper. Tidak ada senjata yang bisa ditempa yang melawan engkau yang akan berhasil. Bahkan senjata yang ditempa melawan engkau akan berbalik, akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Makanya Daud bisa berkata bahwa orang yang meratap itu bisa dirubah Tuhan menjadi orang yang menari-nari. Makanya Daud bisa ngomong bahwa kain kabung itu Tuhan bisa buka dan Tuhan bisa mengikat pinggang kita dengan sukacita. Makanya Yesaya bisa berkata bahwa abu yang kita berduka cita karena kita punya abu, ya toh, karena berkabung itu bisa diganti dengan perhiasan kepala. Dia bahkan bisa berkata bahwa kain kabung itu bisa diganti dengan minyak untuk pesta. Semangat yang pudar itu bisa diganti dengan nyanyian puji-pujian. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa justru apa yang direncanakan, direka-rekakan yang jahat, itu bisa Tuhan rubahkan menjadi sesuatu yang baik. Oh haleluya. Contoh yang ketiga, saya sebut namanya Saulus. Saulus ini adalah orang yang garang, orang yang jahat, penghujat tuh. Bapak tahu dari mana kok? Orang yang nulis sepertiga Alkitab ya, perjanjian baru, setengah perjanjian baru kok saudara Bapak ngomong orang jatuh. Betul. Buktinya dia ngomong sendiri pada waktu dia sampaikan firman kepada Timotius, dia ngomong bahwa aku ini seorang penghujat tadinya, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Jadi Saulus itu menggambarkan bahwa dia ini ganas. Bahkan dia ngomong bahwa perkataan ini benar dan perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka semua akulah yang paling berdosa. Paulus ngomong begitu. Ya. Dan bukan satu kali dia ngomong gitu, dilanjutkan di ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Jadi Paulus itu sadar bahwa sebelum namanya dirubah dari Saulus menjadi Paulus, namanya Saulus itu dia orang yang ganas, orang yang garang, orang yang suka membunuh. Makanya ketika dia bersaksi di depan penatua-penatua, dia ngomong bahwa aku ini orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, ya dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Ya, saudara bisa bayangkan. Jadi dia ini aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ya. Bahkan di dalam pasal yang lain dikatakan dia menyeret laki-laki, perempuan, anak-anak, gak peduli saudara-saudara. Ya, dia masuk rumah ibadat demi rumah ibadat, akulah yang pergi dari rumah ibadat, yang satu ke rumah ibadat yang lain, memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara, menyesah mereka. Bahkan ketika darah Stefanus saksimu yang ditumpahkan, aku ada di situ, aku menyetujui perbuatan itu, aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Ini adalah gambaran dari Saulus. Saulus itu dipakai setan, dipakai kuasa kegelapan untuk membunuh. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup, rasul-rasul hidup, orang Kristen jemaat mula-mula hidup zaman itu, yang mereka takut itu apa? Ketika mereka melihat Saulus. Mereka takut sekali, saudara-saudara. Karena mereka tahu itu senjata yang akan membunuh mereka. Iya toh.
Tetapi tahukah saudara, justru yang mereka takutkan, kejahatan yang disiapkan oleh dunia ini, justru senjata yang disiapkan oleh dunia ini untuk membunuh mereka, ternyata dipakai Tuhan, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, jadi penginjil yang paling besar. Ya toh, justru mengabarkan Injil kemana-mana dan melakukan mujizat. Wow, luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau saudara misalnya dulu lari dikejar oleh seorang pembunuh ini, kemudian tiba-tiba sekarang KKR dia yang mimpin begitu saudara-saudaraku. Dan saudara mendengar KKR pengkhotbah yang mantan pembunuh teman saudara atau keluarga yang saudara kasih, saudara kenal, dan sekarang saudara mendengar dia berbicara. Wow, kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena untuk membuktikan justru bahwa semua senjata, semua yang direka-rekakan yang jahat itu bisa mendatangkan kebaikan. Oh haleluya. Dan biarlah ini menjadi satu konklusi dalam hidup kita. Sama seperti Yusuf mengambil konklusi demikian. Sama seperti Habakuk mengambil konklusi yang demikian. Dan kita bisa melihat bukti bahwa Tuhan sanggup membuat semua senjata yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Buktinya apa? Saya percaya di akhir zaman ini Tuhan memakai setan pakai COVID-19 ini, kalau dia diskusi dengan Tuhan Yesus, dia akan ngomong, Tuhan Yesus, lihat, dengan COVID-19 aku menutup semua gereja di muka bumi ini. Ada berapa juta mungkin gereja yang tutup. Tetapi mungkin Tuhan Yesus akan ketawa saja. Ya gak apa-apa kamu bisa tutup gereja. Tapi sekarang gereja dibuka di mana? Di rumah saudara kan ada gereja. Sekarang ada miliaran gereja saudara-saudara. Di mana-mana orang ibadah online. Justru firman ini diberitakan semakin gencar. Artinya apa? Artinya apa yang direka-rekakan yang jahat ini mendatangkan sesuatu yang baik. Oh haleluya, saudara sudah bisa tangkap ini? Ya. Saya mendengar saudaraku kesaksian dari Pak Hendra bagaimana Uber, karena kerjanya Uber dia harus berhenti. Ya. Tetapi dia bersaksi, justru sekarang dengan aku tidak bekerja, bukan saja keluargaku harmonis, sekarang aku lebih percaya, sekarang kita lebih banyak berdoa, tetapi tiba-tiba walaupun dia bukan permanent resident, job keeper-nya keluar, special benefit anaknya keluar, rentalnya dipotong 30%, malah sekarang lebih enak. Artinya apa? Enggak kerja dapat duit, saudara-saudara. Malah surplus, ya. Ini loh yang saya maksudkan. Jadi mungkin iblis itu mendatangi dan menakut-nakutkan. Kerjaanmu aku ambil. Unemployment terjadi sekarang di Amerika 40 juta. Krisis ekonomi. Saudara takut-takut. Tetapi justru bagi orang yang percaya, apa yang dipakai iblis untuk menakut-nakuti ini justru membuat hidup kita ini jadi diberkati. Jadi berkat. Ya Pak, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, sama seperti contoh yang saya bilang, tiang salib yang dibuat oleh Haman, justru akhirnya Haman yang digantung di sana. Justru senjata pedang yang ditakut-takutin, raksasa yang takutin malah mati gara-gara senjatanya sendiri. Malah iblis pikir supaya gereja tidak bisa berkembang, pakai Saulus, malah Tuhan sekarang pakai Saulus untuk mengembangkan gerejanya. Ya, toh? Pada waktu Zoom Men Ministry saya mendengar kesaksian Pak Arya. Habis perjamuan kudus online, ya, itu mengalami pendarahan, demam 38,7 derajat Celcius. Saudara bisa bayangkan. Ya, tetapi saya suka ketika saya mendengar kesaksian itu, Pak Arya berkata, dia ngancam iblis. Iblis jangan macam-macam ya. Itu darah yang keluar, pendarahan yang keluar, itu darah Yesus. Kamu gak bisa curi, kamu gak bisa ambil. Ternyata dia sembuh. Nah loh. Jadi satu kesaksian yang luar biasa. Jadi pujian kemuliaan. Bahwa sungguh Yesus adalah Jehovah Rafa. Jadi apa yang ditakutkan, senjata yang dibangun oleh iblis, sakit penyakit, supaya dia mengalami itu ternyata diubahkan Tuhan menjadi satu kesembuhan. Dan menjadi satu pujian dan kemuliaan dan glory bagi Tuhan. Saudara bisa tangkap ini? Pada waktu saya ikut Zoom FA satelit, saya juga mendengar kesaksian Bu Lina. Ya, saudara bisa bayangkan dia bersaksi bahwa ada benjolan di lehernya. Ya, sayang saya waktu mendengar itu saya bilang, kenapa Bu enggak difoto? Bayangkan 4 benjolan, saudara. Yang paling besar itu sebesar kepalan tangan, demam tinggi, ke dokter sampai bingung dan lain sebagainya. Tapi dalam waktu yang singkat, ketika dia berdoa, ketika dia percaya, ya,
Di masa-masa the day of Pentecost, pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba dia dilawat Tuhan. Dia bersaksi bahwa dia berdoa di dalam bahasa roh, nggak bisa berhenti. Rabakasih kita karabaku, rabakasih kita ya. Dan kemudian demamnya hilang dan kemudian benjolannya hilang sampai hari ini. Ya. Ini kan luar biasa, artinya apa? Benjolan, sakit, penyakit, demam, panas, virus, dan senjata yang disiapkan oleh iblis itu ternyata bisa diubahkan menjadi satu cerita kesaksian dan nama Yesus semakin dibesarkan, nama Yesus semakin ditinggikan, semakin banyak orang percaya bahwa sungguh dia Tuhan yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sungguh dia Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang sanggup menjawab doa, Allah yang bisa melakukan mujizat dan tanda ajaib. Sampai hari ini dia berkuasa, sampai hari ini dia Tuhan yang ajaib dan hebat. Oh haleluya. Kalau kita bisa praise break sebentar, kita tepuk tangan sebentar di rumah kita masing-masing. Oh haleluya. Tuhan itu ajaib, luar biasa. Kalau saudara mau tepuk tangan, kasih emoji di live chat YouTube. Saudara bisa kasih emoji tepuk tangan. Atau saudara bisa kasih komen di live Facebook. Kalau saudara ibadah lewat Facebook, emoji tepuk tangan. Katakan to God be the glory. Terpujilah nama Tuhan yang besar. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terpujilah Yesus yang ajaib. Terpujilah Yesus yang sanggup menjawab doa. Sampai hari ini dia menjawab doa. Oh haleluya. Haleluya. Dan di akhir ibadah ini Bapak Ibu dan saudara kekasih, ya, percayalah apapun yang ditempa, yang jahat itu Tuhan bisa lakukan, ubahkan menjadi satu kebaikan. Yesaya 59 ayat 19 saya suka sekali. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Ketika kuasa musuh itu datang seperti banjir yang besar, oh, Roh Allah akan bangkit dan kemudian menentang dan menolongnya. Sayang terjemahan bahasa Indonesianya kurang tepat. Ya, haleluya. Jadi apapun yang ditempa, apapun sakit penyakitkah, iblis datang dengan senjata sakit penyakit, iblis datang dengan senjata persoalan keluarga, iblis datang dengan senjata pengangguran, iblis datang dengan senjata mara bahaya dan lain sebagainya. Percayalah, God is good when the life is not. Tuhan itu baik ketika kehidupan ini tidak. Dan dia bisa membuat, ketika engkau bersyukur akan hal itu, ketika engkau percaya punya iman akan hal itu, dia akan bikin yang jahat itu, yang direkakan jahat itu mendatangkan kebaikan. Yang terakhir dan yang terakhir, ya, tadi saya bilang ada 4 contoh kan, ya, dan contoh yang keempat yang paling penting adalah justru ketika iblis itu pikir dia punya senjata untuk menghancurkan Yesus, dia siapkan salib, dia siapkan 14 stasiun jalan penderitaan Dolorosa, Via Dolorosa, dia siapkan paku untuk di tangannya. Iblis siapkan pecut, saudaraku, 40 kurang 1 kali pukulan untuk menghancurkan punggungnya. Iblis siapkan kubur, saudaraku. Ya, justru apa yang dipikirkan mengalahkan, senjata yang dia pakai untuk mengalahkan Yesus, dia pikir justru ternyata itu dipakai Yesus, dipakai Tuhan menjadi simbol kemenangan. Ya Pak ya. Justru salib yang disiapkan oleh Haman itu malah menjadi kekalahan daripada Haman itu sendiri. Sama salib yang disiapkan oleh iblis itu nggak kepikir, ya toh, nggak, ya kalau orang bilang iblis itu pintar, sebetulnya bukan pintar, bodoh kalau menurut saya. Dia nggak pernah menyangka bahwa ketika dia menyiapkan kematian untuk Yesus Kristus Tuhan dan salib, justru salib itu malah menjadi lambang kemenangan kita, lambang kekuatan Allah. Di balik Tuhan apa yang jahat mendatangkan satu kebaikan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri masing-masing di rumah saudara. Ya, kalau saudara ada sedang mengerjakan sesuatu atau saudara mendengar dari audio sambil jalan-jalan, tolonglah jangan jalan-jalan dulu, konsentrasi berdiri di depan layar. Kalau saudara nontonnya dari TV ibadahnya atau dari handphone saudara taruh, haleluya. Saudara berdiri dan mulai berdoa di dalam bahasa roh.
mulai berdoa dan mulai merenungkan. Kurabakasikita karabakasikita karabakas. Mari kita berdoa. Kurabakasikita karabakasyata. Mari berdoa. Kurabakasikita. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Kurabakasyata karabakasyata karabakasyata. Mari mengambil satu iman bahwa kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Mari kita mengambil sikap pada pagi hari ini bahwa kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Walaupun kehidupan kita tidak baik, God is good all the time, and all the time God is good. Kurabakasikita karabakasyakata karabakas. Kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa COVID-19 ini, atau saudara merasa saya tidak tahu saya berbicara firman Tuhan ini untuk siapa, tetapi saya percaya ada di antara saudara yang berpikir bahwa pekerjaanmu mungkin tidak baik, keluargamu atau keadaanmu, situasi keluarga di Indonesia tidak baik, atau pekerjaanmu tidak baik. Hari ini percayalah, justru apa yang kau pikirkan tidak baik atau apa yang direka-rekakan jahat oleh musuh ini, Tuhan bisa ubah yang itu untuk mendatangkan kebaikan. Oh haleluya, haleluya. Ada kebaikan yang Tuhan akan nyatakan. Ada perkara yang besar yang Tuhan nyatakan. Ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Respon kita hanya percaya. Respon kita hanya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur akan keadaan yang baik. Bersyukur akan keadaan yang kurang baik. Justru yang keadaan yang kurang baik, ketika kita bersyukur, Tuhan bisa mengubahkannya menjadi satu kebaikan. Mari kita sembah Dia. Mari kita menyanyi, shout to the Lord. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. A power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sekali lagi semuanya menyanyi dengan segenap hatimu. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Mari somebody akuramashana lama. Glory, hallelujah. Lama shana lama shana lamo. Ya lama shanda lama shana lama kashata karama kashana lama shana lama kashata karama kashana. Mari jangan ada yang diam, saudara-saudara. Oh jemaat Bethany Sydney at Home, ini waktunya kita berdoa. Ini waktunya kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia bisa mengubahkan apa yang dipersiapkan oleh musuh yang jahat itu, senjata yang ditempa itu untuk mendatangkan kebaikan
kebaikan buat saudara dan saya. Setiap sakit penyakit bisa diubahkan menjadi kesembuhan. Oh, setiap perkara yang buruk bisa diubahkan menjadi sesuatu yang indah. Oh, setiap masalah akan diubahkan menjadi jalan keluar yang begitu indah. Percayalah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setiap padang gurun Tuhan bisa ubah menjadi taman buah-buahan, taman kebun sayur. Di tengah-tengah padang gurun pun Tuhan bisa membuat satu jalan raya. Percayalah, ketika musuh mempersiapkan jalan yang buntu, Tuhan bisa membelah lautan itu. Terjadi satu kemuliaan yang ajaib. Oh, haleluya. Ketika musuh mempersiapkan begitu banyak rencana yang jahat selama bertahun-tahun, tetapi kita percaya manusia mereka-rekakan untuk kejahatan, namun Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sehingga apa yang kita lakukan hanya percaya, hidup oleh iman, bersyukur setiap waktu. Dia baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Oh, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Itu sebabnya di akhir ibadah ini Tuhan, kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi. Sebab kami tahu kesimpulan akhir hidup kami seperti Yusuf, bahwa ada kebaikan, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini sekali lagi kami menengadahkan wajah kami, membuka kedua tangan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan bagi nama Tuhan kami, kekasih kami, juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan yang kami puja, yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang kami agungkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, cinta kasih kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, mujizat tanda ajaib, koinonia dari Roh Kudus menyertai saudara semua, memberkati saudara semua, bahkan mengubahkan semua yang buruk menjadi baik dalam kehidupan saudara, memberkati, memulihkan, menyembuhkan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan kedua Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama. God bless you all. Kami terus berdoa mengingat saudara di dalam doa. Sampai jumpa minggu depan. Kita masih di dalam ibadah Bethany Sydney at Home. Tuhan Yesus memberkati. Amin.